Di sini kita buka preference, lalu konekkan CMD dengan BlueJ-nya. Jika sudah terkonek, lalu buka database-nya. Connection yang berfungsi untuk menghubungkan semua program dalam package. Lalu menggunakan try catch untuk mengecek apakah ada kesalahan atau tidak. Membuat statement dengan nama variabel st. Execute digunakan untuk penambahan perubahan pada struktur data. Result set berfungsi untuk menampilkan data yang dipilih dari database. Catch berfungsi menangkapkan kesalahan dari try. Jika terdapat kesalahan, maka akan mengeluarkan perintah kesalahan dan letak kesalahannya. Dengan menjalankan metode database, maka akan mengeluarkan file database kelompok 4. Lalu membuat table dengan nambah data dengan field ID karyawan dengan tipe data varchar. Nama karyawan bertipe data varchar. Jabatan bertipe data varchar. Tempat tanggal lahir bertipe data varchar. Gaji bertipe data real dan lain sebagainya. Lalu kita kembali ke BlueJ. Lalu masuk ke class connectDB. Fungsi method connect untuk memanggil program pada method public static connection connect. Connection bervariabel nama con sama dengan null yang artinya mempunyai nilai yang tidak diketahui. Menggunakan try and catch untuk penanganan error apabila driver dan database tidak ditemukan. Class.forName buka kurung org.sqlite.jdbc tutup kurung berfungsi sebagai membuat instance dari database driver. Class driver manager secara otomatis juga dipanggil untuk mengelola class database driver SQLite JDBC. Variabel con sama dengan driver manager get connection buka kurung JDBC .2 SQLite .2 lokasi dari database kelompok 4 tutup kurung bertugas untuk membuat koneksi ke database kelompok 4. Return con untuk mengembalikan nilai variabel con. Apabila gagal, maka keluar pemberitahuan koneksi gagal beserta letak kesalahannya. Return con untuk mengembalikan nilai pada variabel con. Beberapa package yang kita gunakan, pertama ada package kelompok 4, import java.awt.bintang, import java.awt.event.bintang, import javax.swing.bintang, dan yang terakhir ada import java.sql.bintang. Public class dengan nama GUI, lalu memanggil objek baru. Yang pertama static gframe untuk frame, yang kedua static glabel untuk label title, label ID karyawan, label nama karyawan, label jabatan, label tempat tanggal lahir, label gaji,
label tunjangan, dan label total gaji. Terus yang ketiga ada G button yang berisi button 1, button 2, button 3, button 4. Yang keempat ada G panel untuk panel header, panel body, dan panel footer. Yang kelima G text field. Yang pertama ada text ID karyawan, text nama karyawan, text jabatan, dan text tempat tanggal lahir, text gaji, text tunjangan, dan text total gaji. Lalu ada static button group dengan nama group. Static string, nama variabel ada ID karyawan, nama karyawan, jabatan, tempat tanggal lahir, total gaji. Lalu ada static long dengan variabel gaji dan tunjangan untuk menghitung total gaji. Lalu adalah membuat objek connection dan memanggil kelas connectDB dengan metode connect. Selanjutnya ada metode UI yang berisi yang pertama ada frame, isinya gframe, frame.setDefault close operation, gframe.exit on close. Apabila exit dipencet maka akan keluar. Frame set title untuk nama judul aplikasinya. Frame set location relative to null, berarti frame muncul di tengah. Frame set resizable false, menonaktifkan menu maximize. Lalu frame size-nya 500,300 untuk ukuran frame-nya. Frame set layout new border layout untuk mengatur frame ke border layout. Lalu menambahkan inisiasi header, panel header ditambahkan label title, panel body ditambahkan label ID karyawan, panel body ditambahkan text ID karyawan, panel body ditambahkan label nama karyawan, panel body ditambahkan teks nama karyawan, panel body ditambahkan label title TTL, panel body ditambahkan txt TTL, panel body ditambahkan label jabatan, panel body ditambahkan txt jabatan, panel body ditambahkan label gaji, panel body ditambahkan teks gaji, panel body ditambahkan label tunjangan, panel body ditambahkan txt tunjangan. Lalu yang terakhir ada panel body ditambahkan total gaji, panel body ditambahkan txt total gaji. Pada panel footer yang pertama, panel footer ditambahkan button 1. Button 1 ditambahkan action listener, new action listener. Apabila button diklik, maka akan menjalankan kondisi button 1. Kondisi button 1 itu berisi tentang metode hitung. Panel footer ditambahkan button 2. Button 2 ditambahkan action listener, new action listener. Apabila button diklik, maka akan menjalankan metode clear all. Metode clear all berfungsi untuk mereset semua text field. Lalu panel footer ditambahkan button 3. Button 3 ditambahkan action listener, new action listener. Apabila button 3 dipencet, maka akan menjalankan kondisi button 3 dan clear all. Kondisi button 3 itu berisi metode menyimpan data ke database.
clear all untuk mereset semua text field. Lalu panel footer ditambahkan button path. Button path ditambahkan action listener, new action listener. Apabila button path diklik, maka akan menjalankan frame set visible false. Artinya frame GUI bakal tidak ditampilkan. Lalu tabel data.ui memanggil kelas tabel data dengan metode UI. Selanjutnya menambahkan panel. Frame ditambahkan, panel header border layout north. Berarti frame panel header berada di posisi atas. Selanjutnya frame ditambahkan panel body border layout center. Berarti panel body berada di posisi tengah. Yang ketiga, frame ditambahkan panel footer border layout south. Berarti panel footer berada di posisi bawah. Selanjutnya ada metode static void inisiasi. Inisiasi panel header sama dengan new jpanel, new flow layout dot center. Untuk panel body sama dengan new jpanel, new grid layout 8,2. Untuk panel footer sama dengan new jpanel, new panel flow layout dot center. Untuk label LBL title sama dengan JLabel berisi pembagian gaji karyawan. LBL underscore ID karyawan sama dengan new JLabel yang berisi ID karyawan. LBL underscore nama karyawan sama dengan new JLabel nama karyawan. LBL jabatan sama dengan new JLabel yang berisi jabatan. LBL TTL sama dengan JLabel yang berisi tempat tanggal lahir. LBL underscore gaji new sama dengan new JLabel yang berisi gaji. LBL tunjangan sama dengan JLabel yang berisi tunjangan. LBL total gaji sama dengan new JLabel yang berisi total gaji. Selanjutnya ada text field. Text ID karyawan sama dengan J text field 18. Text nama karyawan sama dengan new J text field 18. Text jabatan sama dengan new J text field 18. Text TTL sama dengan new J text field 18. Text gaji sama dengan new J text field 18. Text tunjangan sama dengan new J text field 18. Text total gaji sama dengan new J text field 18. Selanjutnya group sama dengan new button group. Untuk button 1 sama dengan new G button hitung. Untuk button 2 sama dengan new J button reset. Button 3 sama dengan new J button simpan. Button 4 sama dengan new J button data karyawan. Selanjutnya ada metode reset text field. Static void clear all. Berikut adalah perintah untuk mengosongkan text field. Text ID karyawan .set text petik 2. Text nama karyawan .set text petik 2. Selanjutnya disesuaikan dengan jumlah text field yang ada. Selanjutnya
metode menghitung total gaji. Static void kondisi button 1. String S1 sama dengan txt gaji.getText. Variabel string 1 diambil dari text field gaji. String S2 sama dengan txt tunjangan.getText. Variabel S2 diambil dari text field tunjangan. Long A sama dengan long parcel long S1. Mengkonversi variabel S1 menjadi long A. Long B sama dengan long parcel long S2. Mengkonversi variabel S2 menjadi long B. Metode penghitungan total gaji. Long hasil dengan nilai awal 0, hasil sama dengan A ditambah B. String result sama dengan string dot value of HSL. Txt total gaji dot set text result. Jadi ketika sudah dihitung, txt total gaji akan diisi dengan nilai result, hasil dari penghitungan total gaji. Selanjutnya ada metode simpan data ke database. Static void kondisi button 3. If txt id karyawan, txt nama karyawan, txt jabatan, txt ttl, txt gaji, txt tunjangan, txt total gaji kosong atau tidak ada nilainya, maka akan memunculkan pesan dialog ke frame. Anda harus memasukkan semua data. Else, jika tidak, dia akan melakukan query. String SQL sama dengan insert into data, ID karyawan, nama karyawan, jabatan, TTL, gaji, tunjangan, total gaji, value, tanda tanya. Ini merupakan salah satu query memasukkan data ke dalam database. Prepare statement PST sama dengan connection prepare statement SQL. PST set string 1, ID karyawan. PST set string 2, nama karyawan. PST set string 3, jabatan. PST set string 4, TTL. PST set long 5, gaji. PST set long 6, tunjangan. PST set string 7, total gaji. Dan pst.execute. Oke, langsung saja kita coba melakukan input data ke dalam database.
tabel data yang pertama ada import Java Swing dan AWT. Itu paket yang digunakan untuk membuat GUI. Terus ada import Java SQL. Itu paket yang digunakan untuk berkomunikasi dengan data SQL. Terus di sini ada public class tabel data. Terus bawahnya ada static. Static digunakan agar tipe datanya itu bisa diakses ke metode. Di sini ada JFrame, ada JTable, JScrollPanel scroll, ada JTextField, itu text delete, dan lain sebagainya. Kemudian ada static void UI. Terus bawahnya itu ada frame set. Nah, frame set itu digunakan untuk mengatur tampilannya. Terus frame add itu digunakan untuk memunculkan GUI ke layar monitornya nanti. Yang pertama ada frame add class button. Itu fungsinya untuk menambah class button di frame utama. Lalu set bounds digunakan untuk mengatur letak dan ukuran dari class button. Begitu juga dengan back button. Ditambah ke frame dan diatur letak serta ukurannya. Selanjutnya, add action listener digunakan untuk menambah listener kepada sebuah komponen. Maksudnya dalam hal ini adalah JButton, delete button. Listener seperti namanya itu adalah untuk mendengar apakah ada event atau aksi yang terjadi dari komponen. Selanjutnya ada void action performed. Itu adalah metode yang menampung apa yang terjadi jika terdeteksi ada aksi pada delete button. Terus dalam void action performed itu kita mengambil isi dari JTextField, txt_delete, dan menampungnya ke variabel nama. Kemudian program akan mencoba membuat statement mengatur query pada statement yang menjadi delete from data where nama karyawan. Itu isi dari variabel nama. Kalau gagal terjadi pada blok try, maka program akan menangkap error dan menampilkannya dengan pop-up. Option panel dengan pesan kesalahan plus error. Selanjutnya adalah membuat frame tidak terlihat dengan metode set variable atau false dan memanggil metode UI. Selanjutnya, tambahkan pendengar aksi seperti close button sebelumnya ke button close button. Pada void action performed-nya terdapat perintah system exit dengan status kodenya 0, yang berarti program sudah dijalankan dengan benar dan akan diberhentikan dengan benar. Kemudian ada add action listener dengan pada back button. Di dalamnya ada frame set visible atau false, yaitu berfungsi untuk menutup frame dan memanggil metode UI dari GUI. Selanjutnya frame akan ditampilkan dengan set visible atau true. Kemudian ada static void table, terus default table model, dan bawahnya ada tab adds column. Nah, tab adds column itu fungsinya untuk nambah nama columns. Kayak di sini ada ID karyawan, ada nama karyawan, ada TTL, jabatan, gaji, tunjangan, dan total gaji. Nah, kemudian di try itu ada select from data, itu fungsinya untuk menampilkan data.
Dan while rs text itu fungsinya untuk memunculkan datanya di tabel. Contohnya seperti di sini ada ID karyawan juga, nama karyawan, TTL, jabatan, gaji, tunjangan, sama total gaji. Nah, untuk yang terakhir itu digunakan untuk atribut GUI-nya. Ada frame, tabel, scroll, close button, delete button, back button, dan txt delete.